Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan ketika mengajak orang untuk belajar bersama, hayya nu'minu sa'atan, mari kita ngecas iman sesaat. Kajian kita insyaallah tidak lama, karena sekarang sudah pukul 5:20 dan insyaallah kita akan selesai maksimal di pukul 6:15. Karena itu kami harap kepada para jamaah untuk belajar dengan serius, sebab kajian kita tidak lama. Hayya nu'minu sa'atan, mari kita beriman sesaat. Tolong belakang yang ngantuk dibangunkan, kalau ada ya, insyaallah. Tayyib. Tema kajian kita sebagaimana disampaikan dalam pengumuman, kita akan membahas tentang harta kita akan dihisap. Sebenarnya tidak jauh beda dengan apa yang kita sampaikan tadi malam, namun sekarang lebih pada penekanan membangun kesadaran bahwa setiap yang kita upayakan nantinya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperhatikan dari dalil-dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 hal yang pertama kali akan dihisap di yaumil akhir. Yang pertama berkaitan dengan amal hamba. Yang akan dihisap pertama kali dari amal kita adalah apa, Pak? Salat. Sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi." Sesungguhnya amal pertama yang akan dihisap oleh Allah dari seorang hamba kelak di hari kiamat. Amal pertama yang akan dihisap oleh Allah dari seorang hamba kelak di hari kiamat adalah as-salah. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya benar, salatnya baik, maka dia akan mendapatkan keselamatan, dia akan mendapatkan keberuntungan. Dan sebaliknya, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Tapi kalau salatnya banyak yang salah, salatnya ada yang kurang, maka dia akan mengalami kerugian. Fa in intaqasa min fardatihi syai', kalau ada bagian yang kurang dari amal wajibnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan kepada para malaikat, qala rabbu azza wa jalla unduru hal li 'abdi min tatawwu. Perhatikan apakah hambaku memiliki amal sunnah. Jika dia punya amal sunnah, fayukmalu biha man taqasa minal faridah, maka digunakan untuk melengkapi bagian yang kurang dari amal wajib. Ini berkaitan dengan amal. Yang kedua adalah berkaitan dengan sengketa antar sesama Bani Adam. Berkaitan dengan sengketa antar sesama Bani Adam, yang pertama kali nanti akan dihisap adalah urusan darah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima." Sesungguhnya pertama kali yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah sengketa di antara manusia adalah fid dima, urusan darah. Satu hal yang sangat mengerikan, karena ada manusia yang dia menumpahkan darah orang lain
tanpa alasan yang dibenarkan, maka dia akan dituntut di hari kiamat, meskipun bisa jadi ketika di dunia sampai dia mati dia nggak pernah mendapatkan hukuman. Sebab Allah tidak akan pernah melupakan kezaliman. La tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kalian menyangka bahasanya Allah Ta'ala akan melupakan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Dan disebutkan dalam riwayat yang sahih, manusia yang membunuh manusia yang lain, manusia yang membunuh manusia yang lain, maka nanti orang yang dibunuh ini akan menyeret orang yang membunuhnya sambil dia nenteng kepalanya. Sambil dia nenteng kepalanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang ini datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi sal hadza lima qatalani. Ya Allah, tanyakan kepada orang ini, kenapa dulu dia membunuhku? Dia diseret menghadap Allah Subhanahu wa taala sambil menenteng kepalanya. Dan dia mengatakan, Ya Rabbi sal hadza lima qatalani. Ya Allah, tanyakan kepada sebelahku, kenapa dulu dia membunuhku? Ini adalah pengadilan yang luar biasa, sehingga suasana akan sangat mengerikan ketika kita melihat kondisi darah yang keluar dari tubuh manusia disebabkan karena kezaliman. Waspada jamaah, miliki prinsip sampai mati jangan sampai mengeluarkan darah orang lain. Kecuali dokter ya. Ada tugas khusus. Yang ini di luar dari apa yang disampaikan dalam hadis. Tayyib. Yang ketiga adalah terkait masalah harta. Terkait masalah harta yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani, adalah nikmat sehat wal ma'ul barid, dan air segar yang kita minum. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah ya'ni al-'abda minan ni'im. Inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah ya'ni al-'abda minan na'im ayyuqala lahu. Sesungguhnya nikmat pertama yang akan ditanyakan oleh Allah kelak di hari kiamat kepada seorang hamba, ayyuqala lahu, dia akan ditanya oleh Allah, alam nusihha laka jismak, bukankah aku telah memberikan kesehatan kepada fisikmu? Wa nurwika minal ma'il barid, bukankah aku telah memberikan kamu kecukupan minum? Arwa yurwi, artinya dari kata rawa yang artinya puas ketika minum. Makanya pintu surga disebut ar-rayyan dari kata rawa yang artinya puas ketika minum. Arwa berarti memberikan kepuasan ketika minum. Wa nurwika minal ma'il barid, bukankah aku telah memberikan kepuasan kepadamu dari air yang segar? Anda minum air putih semacam ini warnanya apa? Air bening ya. Anda minum air bening tanpa rasa. Ini bisa dirasakan oleh siapapun. Ada nggak orang yang punya penyakit pantangan air? Nggak ada ya. Kalau dia pantangan minuman yang lain mungkin ada. Tapi kalau pantangan air putih nggak ada. Pantangan air bening tidak ada. Kalau mungkin ada orang yang pantangan dengan susu, pantangan dengan jus tertentu, atau minuman-minuman yang berasa, kopi atau teh atau yang manis, banyak. Tapi untuk yang satu ini tidak ada saya kira. Dan ini yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali dari harta yang kita punya. Masya Allah. Bisa kita bayangkan dengan tabungan jamaah. Apalagi dengan rumah. Apalagi dengan kendaraan yang mewah. Dan semua fasilitas hidup yang kita punya.
jika air semacam ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kenikmatan dunia yang nilainya lebih mahal dari itu pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kajian pagi ini diselenggarakan oleh panitia dalam rangka untuk membangun kesadaran di sana. Kesadaran bahwasanya nantinya kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap harta yang kita miliki. Meskipun harta itu bagi sebagian di antara kita nilainya sangat murah. Air segini harganya berapa? Berapa ini jamaah? Berapa? Di Cirebon 500. Masya Allah. Di Jogja gratis, Pak. Mungkin beda rasa ya. Tayyib. Pas kajian gratis. Kalau di luar segini 500 ya. Baik. Di masjid dihidangkan secara gratis. Bahkan orang bisa milih, ada yang dingin, ada yang enggak dingin, yang dingin ada di showcase tinggal ngambil. Biasanya itu anak-anak itu yang suka ngambil ya. Yang dewasa kehabisan. Mungkin bagi sebagian orang, ini air, Masya Allah, mungkin tidak memiliki nilai rupiah, tapi Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakannya. Sehingga ada banyak hal yang tidak kita perhitungkan, namun Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan hal itu. Baik. Dan alasan Allah bertanya jamaah bukan karena masalah kelebihan. Alasan Allah bertanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada hamba bukan karena masalah kelebihan. Sehingga tidak ada istilah teori begini ya. Kalau yang kau makan, yang kau minum, dan itu sesuai dengan kebutuhan kau, kebutuhan dirimu, maka Allah tidak akan mempertanyakannya. Tapi yang lebih dari kebutuhanmu, itulah yang akan ditanya oleh Allah. Teori seperti itu tidak berlaku. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kisah yang sangat masyhur. Kisah yang diriwayatkan oleh Muslim, di mana Nabi SAW pernah pada suatu siang hari beliau keluar dari rumahnya dalam kondisi apa, Pak? Lapar. Bukan karena beliau puasa, tapi sejak pagi mungkin sampai siang Nabi SAW belum mengkonsumsi makanan. Sehingga beliau keluar, kemudian sesampainya di luar Nabi SAW berjalan, lalu ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan juga ketemu dengan Umar. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah pada siang seperti ini? Ini kan waktunya orang tidur. Ngapain kalian keluar? Maka mereka mengatakan, Al-ju' ya Rasulullah. Lapar ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, Wallahi, demi Allah, tidak ada yang mengeluarkan aku dari rumahku kecuali seperti yang mengeluarkan kalian dari rumah kalian. Alasan aku keluar juga sama sebagaimana alasan kalian keluar. Subhanallah. Ini manusia terbaik. Allah takdirkan ketika itu semuanya mengalami lapar. Dalam waktu yang sama dan mereka bertemu di tempat yang sama. Untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi para masyarakat generasi setelahnya. Coba jamaah, semiskin-miskinnya orang di daerah Cirebon, kira-kira bisa nggak makan 3 kali? Bisa ya? Bisa. Dia masih bisa makan 3 kali. Mungkin dengan harga 5.000, masih ada makan 5.000? Nasi jamblang berapa? Berapa satu bungkus? Tanpa lauk ya? 1.000 tanpa lauk itu. Insya Allah. Masih bisa orang makan 1.000 tanpa lauk. Nasi jamblang 1.000. Sehingga semiskin-miskinnya orang di daerah sini masih bisa makan 3 kali jamaah. Nabi SAW tidak ada yang bisa dikonsumsi. Beliau keluar dari rumahnya, ketemu Abu Bakar dan Umar, 3 manusia terbaik.
dalam kondisi kelaparan, keluar dari rumahnya karena tidak mengkonsumsi apapun dalam waktu yang sama dan di tempat yang sama. Akhirnya mereka pun berangkat bertiga. Mereka berangkat menuju salah satu rumah sahabat Ansar. Dan yang dituju adalah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Yang ternyata ketika itu beliau tidak berada di rumahnya. Dan Abu Ayyub dengan Nabi SAW masih punya hubungan kekerabatan. Sehingga Nabi SAW datang ke rumahnya sekaligus dalam rangka untuk silaturahmi. Sebab Abu Ayyub dengan Rasulullah SAW masih punya hubungan kekerabatan. Apa hubungan kekerabatannya? Kakeknya Nabi SAW yang bernama Hashim menikah dengan seorang wanita dari Madinah yang bernama Salma. Kemudian melahirkan seorang anak yang bernama siapa? Namanya siapa? Naam? Syaibah. Namanya Syaibah. Syaibah tinggal di Madinah, Hashim meninggal di Madinah. Lalu Abdul Muttalib yang berada di Mekah mendapatkan informasi itu dan dia ingin menjemput Syaibah. Maka berangkatlah Abdul Muttalib, kemudian Syaibah dijemput dan dibawa ke kota Mekah. Begitu masuk ke kota Mekah, masyarakat menyangka kalau Syaibah ini adalah budaknya Abdul Muttalib. Maka mereka menyebut budaknya Muttalib, afwan ya. Muttalib datang ke Madinah untuk menjemput Syaibah. Maka sampainya di kota Mekah, mereka menyangka Syaibah ini adalah budaknya Muttalib. Maka orang ini, Syaibah ini disebut Abdul Muttalib. Sehingga Abdul Muttalib ini siapa nama aslinya? Syaibah. Kakeknya Rasulullah SAW dan beliau terlahir di Madinah. Maka Nabi SAW punya terah dari jalur nenek, yaitu istrinya Hashim yang berada di daerah Madinah. Tayyib. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ketika itu sedang tidak berada di rumah. Ketika istrinya melihat kedatangan beliau, maka istrinya menyambut. Lalu Nabi SAW bertanya, dia mana suamimu? Wanita itu mengatakan, dia pergi untuk mencari air tawar bagi kami. Hingga sahabat pemilik datang, dia memandang Rasulullah SAW dan dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Kemudian sahabat ini mengucapkan, Alhamdulillah, pada hari ini tidak ada yang mendapatkan tamu yang lebih mulia dibandingkan tamuku. Terkumpul tiga manusia yang paling mulia, Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian sahabat ini langsung memberikan hidangan berupa kurma basah dan kurma kering. Lalu beliau menyuguhkan, silahkan dimakan. Kemudian dia mengambilkan tempat minum dan Nabi SAW berpesan, tidak perlu kau memerah air susu. Namun ternyata beliau menyembelih domba. Beliau menyembelih domba, kemudian beliau hidangkan air susunya, diminum oleh Nabi SAW dan mereka makan daging domba. Selesai mereka makan, Rasulullah SAW menyampaikan sebuah kalimat yang menjadi sebuah perhatian bagi kita semuanya. Beliau SAW mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, "Walladzi nafsi biyadihi, la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian akan ditanya tentang kenikmatan ini kelak pada hari kiamat. Subhanallah. Padahal mereka berangkat dalam kondisi lapar. Mereka makan dalam kondisi lapar, jamaah. Mereka makan dalam kondisi di saat mereka sangat membutuhkan. Dan yang makan ini adalah manusia yang paling saleh. Manusia yang paling saleh, Rasulullah SAW dan dua sahabat terbaiknya. Anak baik ketika Anda kasih uang dan dia memanfaatkan uang itu, orang tua merasa senang enggak? Merasa senang. Ini anak saya yang paling baik.
anak saya yang paling saleh, Anda kasih uang dia. Lalu uang itu dimanfaatkan oleh anak Anda nggak bakalan mungkin akan memarahinya. Anda akan merasa senang. Karena anak ini memanfaatkan uang Anda untuk kebutuhan dia, mendukung kebaikannya. Walillahil mathalul a'la. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang jauh lebih sempurna. Ada banyak sekian hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih mereka rizki sebagai modal untuk hidup. Siapakah yang paling berhak menikmati rizki Allah? Siapa jamaah? Orang yang saleh. Karena orang yang saleh ketika mereka menikmati rizki dari Allah, apakah mereka akan menggunakan rizki itu untuk maksiat? Tidak. Apakah mereka akan gunakan rizki itu untuk durhaka kepada Allah? Tidak. Mereka akan manfaatkan rizki itu untuk beribadah kepada Allah. Meskipun pada titik seperti ini, kata Nabi SAW, "Walladhi nafsi biyadih, la tus'alunna an hadzan na'im yaumal qiyamah." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian akan ditanya tentang kenikmatan seperti ini besok di hari kiamat. Padahal mereka makan dalam kondisi lapar dan mereka makan untuk ketaatan kepada Allah karena mereka adalah orang-orang yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa bayangin orang yang mengambil jatah hidup berupa rizki, orang yang mengambil jatah hidup berupa rizki, namun pertama dia bukan orang yang saleh. Kalaupun dia muslim, mungkin ada ibadah yang dia kerjakan, tapi masih dominan maksiat yang dia lakukan. Lebih dari itu, banyak di antara kita mengkonsumsi sesuatu, kita makan itu bukan karena alasan lapar, tapi lebih kepada alasan selera. Saya seneng ini, akhirnya dia ngejar. Ke warung mana akan dia kejar? Warungnya jauh, sampai di sana masih ngantri, Pak. Untuk bisa dapat makanan. Orang kan punya budaya kuliner kayak gitu ya. Sehingga kadang main kemana, sampai ada kesan ya, kalau ke Jogja nggak menikmati kulinernya Jogja, rugi. Kalau ke Cirebon nggak nyentuh nasi jamblang, rugi. Kalau nggak sampai dapat empal gentong, rugi. Dan orang ketika main di satu kota tertentu, sasaran pertama apa, Pak? Warung, Pak. Sasaran pertama itu warung. Sehingga umum bagi masyarakat kita, kalau dia mau main kemana, pertama kali yang dia masukkan dalam daftar pencarian, jadi TO ya, target operasi adalah warung. Dia datang ke warung A, nanti ke warung B, nanti tanya kepada siapa informasi. Sampai Google karena paham tentang itu, dia menyediakan data warung. Coba antum buka misalnya, cari ya, searching kota mana. Cari aja misalnya kota Tegal, antum cari di Google Map. Yang ada di bawahnya apa? Musola, masjid, atau pondok pesantren? Informasi di bawahnya itu apa? Warung. Dan Google itu kan menyediakan sesuai dengan kebiasaan pengguna. Jadi mereka menggunakan teknologi yang disebut dengan artificial intelligence ya. Sesuai dengan kebiasaan orang, akhirnya itu yang disediakan. Dominan masyarakat Jawa Muslim. Yang mereka cari ketika ke kota tertentu bukan pondok pesantren, bukan masjid, tapi yang mereka cari warung. Makanya begitu mereka searching lokasi apapun yang Anda cari di Google Map, pasti di bawahnya informasi warung. Sesuai kebiasaan kita. Tayyib. Dan kita mengkonsumsi itu bukan karena masalah lapar, tapi karena masalah selera. Coba misalnya, saya mau tanya, urutan Anda ketika nyari warung apa, Pak? Prioritasnya masalah apa? Rasa. Yang kedua, selera. Yang ketiga, harga. Yang keempat, jarak. Yang kelima, suasana. Baik, sekarang coba dibalik ya. Jadikan yang pertama adalah sepi. Yang kedua, jarak.
Yang ketiga, harga. Yang keempat, selera. Yang kelima, rasa. Taruh di paling bawah jamaah. Bisa kayak gini, Pak? Itu prinsip saya. Makanya saya kalau diajak panitia mampir ke warung yang ramai, pindah aja. Lebih baik kamu bungkus, taruh di tempat kita menginap, itu insya Allah lebih nyaman. Ngapain kita ngantri hanya untuk sebuah makanan? Dan itu pun posisi kita kadang masih kenyang. Pagi makan jam 7, nanti sebelum jam 12 sudah makan, kadang siangnya cemilan, habis cemilan 10, Masya Allah. Begitu padat perut kita. Jamaah, kalau kayak gini nggak dihisap, bagaimana dengan apa yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, demi Allah, seperti ini kalian akan dihisap. Lalu beliau mengatakan, akhrajakum min buyutikumul ju'. Kalian keluar dari rumah kalian, motivasinya adalah karena dorongan lapar. Thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im. Kemudian kalian tidak kembali pulang sampai akhirnya kalian bisa mendapatkan makanan ini. Mereka makan dengan penuh alasan. Satu, mereka adalah manusia yang saleh. Yang kedua, mereka dalam kondisi yang lapar. Dan orang yang saleh paling berhak untuk menikmati rizki yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, orang musyrikin Quraisy itu punya kebiasaan buruk. Mereka membuat aturan tentang masalah harta halal haram sesuai dengan selera mereka. Dalam masalah pakaian sesuai dengan selera mereka, dalam masalah makanan sesuai dengan selera mereka. Kemudian mereka buat aturan. Sehingga ada istilah pakaian yang haram untuk digunakan, ada istilah makanan yang haram untuk dikonsumsi, padahal nggak ada sebab yang sesuai dengan syariat. Mereka mengharamkan ada istilah onta saibah, ada istilah onta bahirah. Saya tidak hafal rinciannya masing-masing, mungkin nanti bisa ditanyakan ke Ustadz Arifuddin. Ada onta yang ketika sudah punya anak sekian, maka nanti tidak boleh disembelih, tidak boleh dimakan. Mereka buat aturan sendiri. Dan mereka juga buat aturan, orang kalau tawaf di Masjidil Haram, nggak boleh pakai pakaian yang pernah digunakan untuk maksiat. Padahal semua pakaian mereka yakin pernah dipakai untuk maksiat. Sehingga pilihannya tinggal dua. Yang pertama, beli kain yang baru. Dan itu mahal. Yang kedua, mereka harus mendapatkan hadiah dari orang asli Mekah. Dan nggak semua orang bisa mendapatkannya. Akhirnya apa, Pak? Mereka tawaf sambil telanjang. Allah Subhanahu wa taala menyinggung masalah ini. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Katakanlah wahai Muhammad, man harrama zinatallah, siapakah yang berani mengharamkan zinatallah, perhiasan yang Allah keluarkan, perhiasan yang Allah sediakan, akhraja li'ibadihi, yang Allah keluarkan untuk para hambanya. Yang dimaksud di situ adalah pakaian. Mengapa mereka mengharamkan orang ketika masuk ke Masjidil Haram dalam posisi nggak berpakaian? Mereka haramkan pakaian. Akhirnya mereka masuk masjid dalam kondisi sangat tidak sopan. Tawaf sambil telanjang, dan itu diyakini sebagai ibadah. Yang perempuan kalau tawaf di malam hari, mereka tidak berani di siang hari. Sedangkan yang laki-laki kalau tawaf nggak pakai waktu. Terserah karena mereka nggak punya malu. Dan itu mereka anggap bahwasanya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka diingatkan bahwasanya mereka melakukan tindakan yang fahsya, mereka mengatakan wallahu amarona biha. Allah yang merintahkan kami untuk melakukan seperti ini. Qul innallaha la ya'murukum bil fahsya. Katakan wahai Muhammad, Allah enggak pernah memerintahkan kalian untuk melakukan tindakan seperti ini. Perbuatan fahsya, al-fahisyah,
yaitu tawaf di masjid sambil dalam kondisi telanjang. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, mereka juga mengharamkan tadi ya, jenis-jenis hewan tertentu. Ada binatang yang halal bagi yang lelaki, haram bagi perempuan. Mereka buat aturan seperti itu. Wat-tayyibati minar rizq, dan mereka haramkan sebagian rizki yang halal. Lalu kata Allah, qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakan wahai Muhammad, itu adalah milik orang-orang yang beriman ketika mereka hidup di dunia. Sehingga rizki yang halal, harta yang halal, Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan bagi hamba-hambanya yang beriman. Baik, itu ada di surat apa Pak? Coba kita carikan ya. Allah Ta'ala berfirman, ada di surat Al-A'raf ayat 32. Menceritakan tentang kebiasaan buruk orang musyrikin, lalu mereka disinggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an. Mengharamkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Menghalalkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Bangkai dihalalkan, yang halal diharamkan, sehingga mereka membalik hukum. Tayyib jamaah. Yang menjadi kepentingan kita dari ayat ini untuk kajian saat ini adalah Allah sebut bahwasanya rizki yang halal itu qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Katakan bahwasanya itu milik orang-orang yang beriman di kehidupan dunia. Itu milik orang yang beriman. Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya ayat ini menunjukkan bahwa harta yang dimiliki oleh orang kafir, non-muslim, itu adalah harta yang tidak legal. Maksudnya tidak legal bagaimana? Artinya, non-muslim semakin memiliki harta, maka peluang azabnya, peluang hukumannya semakin besar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan harta yang Allah sediakan ini untuk hamba-hambanya yang mukmin. Sehingga yang tidak beriman, mereka tidak legal dalam menikmatinya. Tidak legal bukan berarti haram secara status hukum di dunia. Orang kafir bisa nggak Pak punya harta yang halal? Bisa jamaah? Bisa ya? Bismillah. Alhamdulillah. Orang kafir sangat mungkin untuk bisa memiliki harta yang halal. Dengan cara apa? Mereka bisa jual beli. Mereka bisa bermuamalah dengan muamalah yang mubah. Dan Nabi SAW bertransaksi dengan mereka. Namun orang kafir ketika memiliki harta, maka itu menyebabkan hukuman bagi mereka semakin berat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan harta itu legal bagi mukmin. Masya Allah. Sehingga jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita menyadari semacam ini, maka pada saat kita memiliki rizki, kita memiliki harta, yang perlu kita pikirkan adalah sejauh mana harta yang kita miliki itu bisa kita manfaatkan untuk mendukung kegiatan takwa dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena itulah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Nabi SAW pernah menyebutkan bahwa ketika kita memiliki harta, sebisa mungkin ketika kita berikan kepada orang lain, maka jadikan penerimanya adalah orang-orang yang bisa melakukan ketakwaan kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "La tusahib illa mu'minan, wa la ya'kul ta'amaka illa taqi." Janganlah kalian berteman kecuali orang mukmin, maksudnya adalah punya teman akrab. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Berarti gimana jemaah? Kalau mau ngasih sesuatu kepada orang lain, ditanya dulu ya, ente bertakwa enggak? Ada orang bertamu ke rumah bapak ya.
Sebelum dikasih suguhan ditanya dulu Pak ya. Sholat nggak tadi? Sholat. Kalau sholat dikasih suguhan. Kalau nggak sholat, kita kosongan saja. Apakah demikian? Hadis ini tidak mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang pelit. Namun, hadis ini memberikan kita pelajaran, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh para ulama, perbanyaklah berkawan dengan orang-orang saleh yang bertakwa. Karena ketika hartamu itu keluar, maka yang menerima adalah orang-orang saleh yang bertakwa. Sehingga ketika Anda berkawan dengan banyak penghafal Al-Quran, atau orang-orang yang rajin ikut pengajian, atau para da'i yang mereka menyampaikan dakwah Islam, lalu Anda ketika memberikan harta, maka yang mendapatkan pertama kali selain keluarga dan kerabat Anda adalah orang-orang soleh di sekitar Anda. Dan harta itu digunakan untuk ketakwaan kepada Allah. Berubah menjadi hafalan Quran, berubah menjadi tahajud, berubah jadi ini dan seterusnya jemaah. Itulah yang diminta oleh Rasulullah SAW agar kita punya alasan besar pada saat menggunakan harta. Agar kita punya alasan. Sehingga untuk hal yang mubah seperti yang dialami oleh Nabi SAW dan Abu Bakar Umar tadi, beliau lapar lalu keluar dari rumahnya, kemudian beliau makan, itu akan dihisap oleh Allah. Agar alasan kita lebih kuat, maka kita jadikan harta yang kita miliki mendukung nilai apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya coba kita bandingkan dua hal ini ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, antara kita dengan para sahabat, siapa yang lebih berjasa bagi dakwah Islam? Siapa Pak? Sahabat. Siapa yang lebih berjasa bagi dakwah Nabi SAW? Jawabannya adalah para sahabat. Melalui mereka kita bisa mengenal Al-Quran. Melalui mereka kita bisa mengenal hadis Nabi SAW. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebarkan agama ini, dan manusia yang Allah berikan kesempatan untuk paling banyak memiliki jatah dalam menyebarkan dakwah ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melalui mereka, Masya Allah, Islam tersebar di mana-mana. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbandingan berikutnya, siapa manusia yang modal hidupnya paling banyak? Kita ataukah sahabat? Kalau dibandingkan ya, modal hidup antara kita dengan sahabat banyak mana? Modal hidup jamaah. Banyak? Banyak kita Pak. Antum punya baju berapa? Banyak ya? Makanan banyak? Banyak. Ada banyak makanan, ada banyak fasilitas kendaraan, fasilitas hidup kita lebih banyak. Tapi nilai hidup kita lebih sedikit. Sahabat itu fasilitas hidupnya sedikit, nilai hidupnya besar. Fasilitas hidup kita banyak, tapi nilai hidup kita sedikit. Saya kasih ilustrasi. Anda punya anak, beberapa anak ya. Ada salah satu di antara anak Anda, Masya Allah, dia sangat berprestasi. Dari TK sampai doktor beasiswa. Beasiswa dari mulai TK udah beasiswa ya. Saking pinternya, gurunya seneng sehingga dia dikasih gratis beasiswa. Sampai lulus doktor beasiswa. Orang tuanya nggak pernah mengeluarkan duit sepeser pun. Dan bahkan orang tuanya bilang ini anak hemat banget. Ya. Dikasih uang saku 10.000, ditabung 9.000. Masya Allah. Yang 1.000 dipakai beli nasi jamblang. Dia pintar berbakti kepada orang tua, dikasih duit, banyak ditabung, dan itu pun hasil tabungannya dikembalikan lagi ke orang tua. Anda kalau ketemu anak seperti ini, seneng nggak? Orang tua pasti akan seneng banget. Ini anak modal hidupnya sedikit, fasilitas hidupnya sedikit, nggak suka ngerepotin orang tuanya, dia hemat ketika jajan,
Kalaupun berpenghasilan, dia kasihkan ke orang tuanya. Menguntungkan banget bagi orang tuanya. Modal hidupnya sedikit, tapi prestasinya besar, ngangkat derajat orang tuanya di masyarakat. Mungkin orang tua akan sangat bangga dengan satu anak ini. Sebaliknya, Anda punya anak, boros, nangisan, suka minta orang tuanya, ketika besar bikin masalah di masyarakat, bolak-balik dipanggil ke kantor polisi. Sekolahnya sering gak naik kelas. Semuanya bayar padahal di tempat yang mahal. Kuliah di tempat yang mahal, SPP-nya gak pernah beasiswa, gak lulus. Kira-kira gimana? Bikin orang tua pusing ya? Jengkel. Tapi kita sangat yakin, ini anak pasti punya manfaat. Meskipun hanya sedikit. Tapi kita tidak tahu. Ragate gede, modal hidupnya banyak, manfaatnya kecil. Baik, sekarang coba kita bandingkan antara kita dengan sahabat. Dalam masalah dakwah Islam. Sudah? Fasilitas hidup Anda berapa? Banyak sekali. Kita punya kendaraan bermotor, sahabat nggak pernah naik kendaraan bermotor. Kita Masya Allah ketika kemana-mana didampingi dengan AC. Tidur pakai AC. Sahabat nggak merasakan itu. Para sahabat ketika makan mungkin hanya sekali sehari. Kita bisa 3 kali. Para sahabat ketika berpakaian mungkin mereka hanya punya 1-2 pakaian. Amirul Mukminin ketika jadi khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jubahnya tambal berapa, Pak? Tambal sampai 12. Sekian belas tambalan. Kita tidak mau Pak pakai seperti itu. Setiap tahun kita ganti. Bahkan jangankan setiap tahun. Setiap bulan itu ibu-ibu beli jilbab baru. Nah sekarang Anda ukur. Kamu hidup itu manfaat bagi dakwah Islam berapa persen? Modal hidupmu gede tapi prestasimu nggak ada. Jadi kalau kita mikir seperti itu seharusnya kita merasa malu. Hisabmu banyak nanti. Hisabmu gede. Kenapa? Kamu menghabiskan banyak sekali modal hidup, bagian dunia yang kau nikmati sekian banyak, tapi kerja kamu dikit. Kita kalau mikir seperti ini, jadi kita merasa malu. Masya Allah, itu sahabat. Mereka modal hidupnya sedikit, tapi kerjanya banyak. Kita nggak pernah jihad. Kita nggak pernah mungkin ya mengeluarkan tenaga yang besar untuk kepentingan dakwah Islam. Namun kayak gini masih merasa kurang dan terus merasa kurang. Lebih pintar mengumpulkan daripada memanfaatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan hidayah bagi kita. Untuk menyadari hal ini dan selanjutnya kita akan gunakan waktu kita semaksimal mungkin. Coba pikirkan setiap yang bisa kita gunakan peluang untuk mendukung kegiatan Islam, mari kita dukung. Sebisa yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti bisa diulang secara kertas. Yang ingin bertanya, sudah ada pertanyaan yang masuk? Dibacakan. Assalamualaikum, mohon izin Ustaz, apabila sedang berhalangan, bolehkah membimbing sholat orang tua yang sakit stroke? Yang pertama Ustaz. Yang kedua, apa hukumnya menyewakan tanah secara tahunan untuk dijarah? Wa jazakumullah khairan. Nah, apabila dalam kondisi berhalangan, sedang haid, apakah diperbolehkan membimbing orang tua untuk sholat yang sedang stroke? Tayyib, Anda tentu saja tidak boleh sholat dan tidak boleh melakukan kegiatan sholat karena ini bisa mempermainkan hukum Allah. Sehingga manusia dalam kondisi batal, dia nggak boleh sholat. Ada
salah satu anekdot, dan ini berbahaya sebenarnya. Ada seorang tokoh agama, wallahu a'lam apakah ini benar ataukah tidak, tapi cerita ini barangkali cukup ma'ruf ya. Ada seorang tokoh agama, dia diminta untuk nyolati orang Nasrani yang mati. Dan dia tahu ini tidak boleh. Cuman Nasrani ini adalah donatur pesantrennya. Bingung kalau ditolak. Akhirnya tokoh agama ini dia nggak wudhu. Dan dia letakkan jenazah Nasrani tadi di belakang. Sehingga dia sholat menghadap ke arah kiblat bersama santrinya, jenazahnya ditaruh di belakang. Keluarganya tanya, loh biasanya kalau sholat jenazah itu jenazahnya ditaruh di depan. Yang saya lihat kaum muslimin kalau melakukan seperti itu. Ini kenapa Pak Yai taruh jenazahnya di belakang? Kata dia kan belum masuk Islam biar mengikuti sholat saya. Ini anekdot. Tapi andai kan itu terjadi, wallahu alam ya. Saya mendapatkan cerita itu ya terkait salah seorang kiai misalnya di daerah tertentu. Saya mendapatkan cerita itu. Ini meskipun ini dianggap sebagai lelucon, tapi kalau ini benar dilakukan, ini perbuatan yang berbahaya. Karena istihza dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperolok-olok bersenda gurau dengan ibadah kepada Allah. Karena itu tidak boleh orang yang dalam kondisi batal, berhadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, secara sengaja dia melakukan sholat dan itu sifatnya berpura-pura, tidak boleh. Baik. Terus bagaimana kalau kita punya kebutuhan untuk membimbing orang yang dia ketika sholat tidak bisa dibiarkan sendiri? Seperti orang yang sedang stroke. Anda bisa lakukan dalam posisi Anda tidak sholat. Jadi tidak perlu memakai atau tidak perlu menutup aurat, lalu jangan menghadap kiblat, kemudian cuman membimbing secara lisan. Misalnya bapaknya yang stroke ya, ayo Pak takbiratul ihram, Allahu Akbar. Lalu Anda membaca surat Al-Fatihah dengan keras, biar didengar oleh bapak Anda yang sedang stroke atau ibu Anda yang sedang stroke. Lalu ketika ruku, ayo ruku, Allah, Anda kapan bicara? Bicara dengan bahasa Indonesia. Ayo ruku, ayo i'tidal, sambil dipandu. Insya Allah tidak masalah, karena Anda tidak melaksanakan sholat, tapi Anda memandu orang untuk sholat. Dan Nabi SAW pernah melakukan seperti ini. Ketika ada orang yang sholatnya salah berkali-kali, sampai 3 kali diingatkan, ulangi sholatmu, ulangi sholatmu. Akhirnya orang ini mengatakan, La uhsinu ghaira hadha fa'allimni ya Rasulullah. Aku enggak bisa yang lebih baik daripada ini. Tolong ajari aku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salat kepada orang ini dari mulai awal sampai akhir. Tayyib. Kemudian yang kedua, apa hukumnya menyewakan sawah tahunan tadi? Dibayar tahunan. Menyewakan sawah dibayar tahunan ini pernah dijelaskan oleh sahabat Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ada seorang tabi'in yang datang kepada Rafi'. Katanya Nabi SAW melarang transaksi sewa lahan. Kemudian Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu mengatakan, kalau dia pakai dinar wa darahim ma'lumah, dengan menggunakan uang yang nilainya jelas dan batas waktunya jelas, fala ba'sa bihi, hukumnya boleh. Namun yang dilarang adalah praktek yang pernah terjadi di masa silam. Jadi begini ya. Dulu sawah itu kan biasanya di tepinya ada selokan, Pak ya. Ada selokan, lalu nanti ada lubang yang dibuka untuk masuknya air ke masing-masing petak sawah. Nah, daerah yang dekat dengan selokan ini disebut dengan al-madhiyanat. Daerah tempat masuknya air ke salah satu petak sawah itu disebut dengan aqbalul jadawil. Apa namanya? Tayyib. Dulu para sahabat ketika mereka transaksi tanah, pemiliknya itu menentukan.
silahkan tanah saya kau kelola, nanti saya minta hasilnya itu bagian yang dekat dengan Madianat dan yang dekat dengan Akbal Jadawil. Kenapa? Karena bagian ini yang paling sering kena air. Akhirnya kata Rafi, kadang yang satu berhasil panen, yang satu gagal. Kemudian dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaysa lana kira'un illa dzak. Dan ketika itu kami tidak punya metode penyewaan tanah selain dengan cara seperti ini. Fazajara dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang keras praktek seperti ini. Sehingga kalau sewa lahan dengan nilai tertentu, bayar sekian juta, nanti disewa selama 1 tahun, lalu dikelola dengan pertanian, hukumnya boleh. Berdasarkan ketegasan yang disampaikan oleh Rafi' bin Hadij. Yang nggak boleh itu bagi hasil, tapi berdasarkan porsi tertentu. Berdasarkan posisi tertentu. Misalnya, Anda memberikan lahan kepada seorang petani, tolong ditanami cabai, jagung, kacang. Nggak bisa ya. Nanti ketutup itu jagungnya atau kacangnya. Ya. Tolong ditanami cabai. Ya. Nanti di bagian tepi dikasih jagung. Sudah? Saya minta hasil cabai, jagung punya kamu. Nggak boleh kayak gini. Karena apa? Nggak bisa dipastikan. Siapa nanti yang lebih menguntungkan dan siapa yang akan rugi. Wallahu a'lam. Itu ada ribanya. Pesangon? Di dalam pesangon ada riba. Pesangon apa ini Ustaz? Karyawan. Oh Masya Allah. Saya kira pesangon jamaah. Selesai kajian disangoni satu-satu ya. Nah. Baik. Apakah dalam pesangon itu ada ribanya? Jawabannya, pertama yang perlu kita lihat adalah posisi sumber pesangon itu. Para ulama memberikan rincian ya, dan ini saya sebutkan di buku saya, Fikih ASN dan Karyawan, tentang hukum dana pensiunan. Ar-Ratib At-Taqa'udi. Kasus sebagaimana yang ada di Indonesia, juga ada di daerah Timur Tengah. Dan para ulama memberikan jawaban atas beberapa kasus semacam ini. Baik, saya bagi jadi 2. Pertama perusahaan swasta, yang kedua perusahaan milik negara. Untuk dana pensiunan negara, baik dia bekerja di BUMN atau dia sebagai aparat sipil negara atau aparat non sipil, apakah pensiunannya boleh untuk diterima? Ada 2 pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan boleh. Dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama mengatakan boleh. Di dalam jumhur ada siapa? Ada Syekh bin Baz, ada Syekh Ibnu Utsaimin, ada Lajnah Daimah juga membolehkan hal itu. Dan bahkan ketika Syekh bin Baz ditanya, ahala ila lajnah, beliau mengalihkan kepada fatwanya lajnah. Sehingga beliau ketika ditanya, beliau menyampaikan, ini sudah dibahas oleh lajnah. Dan Lajnah Daimah sudah mengeluarkan fatwa boleh. Ibnu Utsaimin menegaskan, laisa fihi ba'sun bila syak. Enggak ada masalah dan kita yakin enggak ada masalah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa uang pensiunan itu hukumnya terlarang untuk diterima. Dan ini pendapat Asy-Syaikh Abdul Razak Afifi. Beliau sezaman dengan Syekh bin Baz, sudah meninggal dunia rahimahullahu ta'ala. Dan beliau termasuk anggota Hay'ah Kibar Ulama. Dan diceritakan oleh murid beliau, Syekh Abdurrahman Al-Barraq, bahwa Syekh Abdul Razak Afifi ketika pensiun sampai beliau meninggal dunia tidak pernah mengambil dana pensiunan dari negara sampai beliau meninggal, karena beliau menilai di sini ada gharar dan ribanya.
Gorornya di mana? Boleh memahami itu adalah potongan dari gaji karyawan tiap bulan. Kemudian nilainya dikembalikan kepada karyawan ketika pensiun, dan itu nilainya lebih besar. Dan yang kedua, batas waktunya nggak jelas. Sebab sampai kematian. Mati itu jelas atau tidak? Jelas. Kapan nggak jelas. Gitu ya. Kapan mati nggak jelas. Sehingga ini sampai kapan? Wallahu alam. Sampai bapak mati. Lah saya matinya kapan? Wallahu alam. Bapak sudah daftar atau belum? Ya, semua orang pasti terdaftar untuk mati. Tapi kapan dia akan mati? Nggak ada manusia yang tahu. Sehingga batas waktu pensiunannya ini tidak jelas. Karena tidak jelas, maka beliau sebut ada goror dalam masalah ini. Tayyib. Dan insya Allah pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur. Sehingga insya Allah bagi para aparat negara, mereka diperbolehkan menerimanya. Kemudian untuk karyawan swasta, maka di situ dibagi menjadi dua. Yang pertama, pensiunan yang bekerja sama dengan lembaga asuransi. Ini perusahaan bekerja sama dengan lembaga asuransi. Lalu premi perusahaan dilemparkan ke lembaga asuransi tadi. Kemudian nanti ketika ada karyawan yang pensiun, maka yang memberikan dana pensiunannya adalah lembaga asuransi. Maka dalam hal ini hukumnya terlarang untuk diterima dan ditegaskan dalam fatwa Islam, islamqa.info, di bawah bimbingan Syekh Muhammad Al-Munajjid, hafizahullah, bahwa semacam ini termasuk goror dan hukumnya dilarang. Baik yang mendaftarkan pihak perusahaan maupun yang mendaftar karyawan itu sendiri. Karena kadang ada dua pilihan ya. Pertama, perusahaan yang mendaftarkan. Pokoknya semua dana karyawan, gaji karyawan otomatis dipotong. Lalu dimasukkan ke asuransi. Perusahaan yang memasukkan. Atau yang kedua, asuransi itu bekerja sama dengan perusahaan tadi. Lalu karyawan dikasih motivasi. Bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti program asuransi hari tua, nanti silahkan mendaftar melalui ini. Nah, ada outletnya di perusahaan itu. Orang tinggal store ke sana. Sudah? Baik pertama maupun yang kedua, jika ini melibatkan lembaga ketiga, yaitu lembaga asuransi, maka tidak diperbolehkan untuk mengambil pensiunan itu. Karena jadinya apa? Gharar. Yang boleh diambil hanya senilai premi yang pernah dia setorkan. Lebih dari itu tidak boleh. Sudah? Kondisi yang kedua. Gaji karyawan dipotong oleh perusahaan. Lalu disimpan oleh perusahaan. Dan nanti ketika karyawan itu pensiun, perusahaan yang ngasih pensiunan. Yang kedua ini insya Allah diperbolehkan dan tidak ada gharar di sana. Karena kelebihan itu adalah mihnah, hadiah dari perusahaan untuk para karyawan yang telah mengabdi kepada perusahaan tersebut selama sekian tahun. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah, Ustaz? Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.